Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian memahami makna bacaan salat. Kali ini, insya Allah kita akan mengkaji makna bacaan sujud dalam salat. Ada beberapa contoh bacaan sujud yang kita bahas, walaupun tidak semua yang kita bahas, tapi semoga sebagian ini mencukupi untuk memudahkan kita di dalam memahami makna bacaan sujud di dalam sholat. Ketika seorang melakukan sujud, dia berada dalam masa terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a." Aqrabu, kondisi yang paling dekat, ma yakunul 'abdu min rabbih, seorang hamba dari Rabbnya, wa huwa sajidun, pada saat dia sujud. Pada saat hamba itu melakukan sujud, meletakkan dahinya di tanah, di lantai, menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat terdekat seorang hamba dari Allah adalah pada saat dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hal ini menunjukkan bahwa di antara saat mustajabnya doa adalah ketika seorang melakukan sujud di dalam salatnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang melakukan salat sendirian, salat sunnah sendirian, Nabi mempersilahkan, fal yutawwil ma syaa, silakan dia perpanjang, dia lakukan sujudnya dalam waktu yang lama, silakan. Tapi ketika seorang menjadi imam, sebagian ulama salaf memberikan batasan maksimal 10 kali tasbih, seperti yang dilakukan atau diterapkan oleh tabi'i Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Di dalam sujud terdapat sebuah bacaan yang menurut sebagian ulama itu wajib dibaca. Hal ini sesuai dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, disahihkan oleh sebagian ulama. Disebutkan dalam hadis itu, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Falamma nazalat, ketika turun firman Allah, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih, bertasbihlah, sucikan, isma rabbikal a'la, nama Rabbmu yang tertinggi. Qala, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan itu di dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disepakati kesahihannya oleh Adz-Dzahabi, ya, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan.
Sebagian ulama yang mensahihkan menilai ada penguat dari riwayat tersebut. Dan seperti Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar minimal bacaan wajib di dalam sujud adalah ketika menerapkan hadis ini. Ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan bertasbih mensucikan nama Allah yang tertinggi itu di dalam sujud kalian. Nah, kita mulai dengan satu contoh bacaan sujud. Bacaan sujud yang diriwayatkan dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, riwayat Muslim dan lainnya. Hudzaifah yang menemani Nabi SAW salat malam mendengar di dalam sujud Nabi beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana, Maha Suci, Rabbi, Rabbku, Al-A'la, yang tertinggi. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam keagungannya, tertinggi di atas segala-galanya. Kita berada dalam posisi yang rendah ketika sujud dan kita akui, kita agungkan Allah yang paling tinggi. Nah, meskipun Allah tertinggi di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, di atas langit, tapi dia dekat dengan hambanya. Dia selalu mengetahui apapun yang terjadi. Dia selalu maha berkuasa. Ketika dia berkehendak menolong, memuliakan, maka akan mulia kelompok atau orang-orang yang Allah tolong. Ketika Allah berkehendak untuk menghinakan, maka akan hina kelompok atau orang-orang itu. Meskipun Allah jauh di atas puncak ketinggian, di atas seluruh makhluknya, tapi Allah maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah, dari ilmu Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan sujud yang kedua yang disunnahkan adalah bacaan sujud berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, rabbana, Rabb kami yang mencipta, menguasai dan mengatur kami, itu Rabb kami. Wa bihamdika, dan kami memujimu ya Allah. Maha suci engkau, terbersihkan dari berbagai aib dan kekurangan, engkau tidak memiliki celah dan kekurangan sedikit pun. Dan kami memujimu dengan pujian yang layak untukmu, pujian yang diiringi oleh perasaan cinta dan pengagungan. Allahumma ighfirli, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni aku ya Allah. Seperti yang sudah kita kaji di dalam
memahami makna bacaan ruku. Bacaan ini banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam ruku maupun sujud, sama ya lafadznya. Setelah peristiwa Fathu Makkah, karena di dalam surah An-Nasr Allah Ta'ala menyatakan di ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Maka bacaan ini adalah pelaksanaan dari perintah tersebut. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam penghambaannya. Ketika Allah memerintahkan, beliau adalah manusia yang paling bersegera menjalankannya dengan persembahan ibadah yang terbaik. Nah, kemudian bacaan sujud berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ini juga disunnahkan dibaca di dalam sujud, permohonan ampunan kepada Allah dari seluruh dosa kita. Dosa yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan dilakukan, ataupun dilakukan sembunyi-sembunyi. Nah, bacaan sujudnya adalah Allahumma ghfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dhanbi kullahu, dosa-dosaku seluruhnya, dikkahu, yang kecil, wa jillahu, maupun yang besar. Nah, dikkah itu yang rinci, jillah yang banyak. Nah, yang sedikit maupun yang banyak, bisa juga diartikan begitu, ya. Nah, mungkin lebih tepat dikkahu wa jillahu, yang sedikit maupun yang banyak. Nah, ampuni dosaku seluruhnya ya Allah, yang sedikit maupun yang banyak. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ampuni dosaku seluruhnya ya Allah. Nah, dan ini penting bagi kita untuk mempelajari bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi di dalam salat sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Di kajian ini kita hanya menyebutkan 3 contoh bacaan sujud. Tentunya tidak terbatas hanya 3. Anda juga bisa membaca buku memahami makna bacaan salat yang saya tulis. Referensinya banyak merujuk kepada Sifatus Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, untuk bacaan-bacaan yang sesuai dengan hadis yang sahih, kemudian syarahnya, penjelasan maknanya diintisarikan dari syarah-syarah para ulama dalam hadis-hadisnya, apakah itu dalam Fathul Bari, dalam syarah An-Nawawi, Al-Minhaj, ataupun dalam Tuhfatul Ahwadhi kalau dalam Sunan At-Tirmidzi, Aunul Ma'bud misalkan kalau itu dalam Sunan Abi Dawud, dan penjelasan ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu banyak, begitu bagus penjelasan-penjelasan beliau dalam mensyarah bacaan-bacaan zikir, doa, ya, dalam Asy-Syarhul Mumti', dalam Fathul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughil Maram, nah, maupun dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.